Ada pepatah yang bilang sebuah bangsa itu disebut besar bukan karena kekayaan atau kekuatan fisiknya, tapi karena beratnya ujian yang dihadapinya dan bagaimana ia berhasil melewati ujian tersebut. Saya Bang Jack, ini Jurnal Plus. Benarkah Indonesia adalah bangsa yang besar? Kalau kita lihat sejarah, banyak banget bangsa yang dulu sempat jaya, perkasa, bahkan ditakuti. Tapi ya begitu, nggak sedikit juga yang akhirnya runtuh dan tinggal jadi cerita di buku pelajaran. Ambil contoh Kekaisaran Romawi, di masa jayanya mereka menguasai sepertiga dunia. Luar biasa kan? Atau Kekaisaran Mongol yang terkenal kejam, nyaris melakukan Asia, Timur Tengah, sampai Eropa. Tapi apa sekarang masih ada? Enggak. Mereka runtuh, hilang, dan hanya tersisa sebagai peninggalan sejarah. Kenapa mereka bisa hancur? Memang ada faktor kayak konflik internal, krisis ekonomi, atau politik. Tapi yang lebih dalam lagi, mereka sebenarnya nggak pernah betul-betul diuji sebagai sebuah bangsa. Justru sebaliknya, mereka jadi ujian buat bangsa-bangsa lain yang saat itu tertindas. Contohnya umat Islam di masa Nabi Muhammad SAW dan generasi setelahnya. Walau ditekan dan ditindas oleh kekuatan superpower macam Romawi dan Mongol, mereka bisa bertahan bahkan terus berkembang. Akhirnya Romawi dan Mongol tinggal kenangan saja, sementara umat Islam tetap eksis sampai sekarang. Fenomena ini ternyata nggak cuma ada di masa lalu. Di masa modern seperti sekarang pun sejarah seperti itu terus berulang. Mama Rika yang suka menyebut dirinya sebagai adidaya bersama geng sekutunya terutama rezim Zionis si rewel dan monarki Wahabi Arab Saudi masih terus menebar perang, teror, dan embargo ke negeri-negeri muslim seperti Irak, Libya, Afghanistan, Suriah, sampai Yaman. Tapi anehnya, dari balik reruntuhan dan penderitaan itu justru lahir gelombang kebangkitan Islam. Pemicunya adalah revolusi Islam Iran tahun 1979 yang dipimpin Imam Khomeini. Dari situlah muncul poros perlawanan yang makin hari makin kuat. Sampai berani menentang dominasi adidaya, dan kata Syahid Said Hasan Nasrallah, embargo dan tekanan malah bikin Iran jadi lebih tangguh. Dan memang terbukti, sekarang Iran pun maju dalam banyak bidang, mulai dari ekonomi, teknologi, sampai pertahanan. Sementara itu Amerika atau Amerika sendiri justru kelihatan makin rapuh. Krisis dalam negeri mereka semakin parah, bahkan slogan kampanye Donald Trump, Make America Great Again, bisa dibilang pengakuan tidak langsung bahwa sebenarnya Amerika udah nggak great lagi sekarang. Begitu juga sekutu-sekutunya. Koloni Zionis si rewel di Palestina makin terpojok dan banyak yang memprediksi umurnya nggak akan panjang lagi. Sementara monarki Teluk dan rezim Boneka di kawasan termasuk Turki dan Mesir pelan-pelan kehilangan legitimasi. Dan sewaktu-waktu bisa runtuh oleh kekuatan rakyatnya sendiri. Nah, kalau bicara Indonesia, kita ini sebenarnya punya cerita yang berbeda. Kita bukan bangsa penjajah. Malah sebaliknya, kita sudah lama banget dijajah. Itulah ujian berat yang akhirnya bisa kita lewati dengan lahirnya bangsa merdeka bernama Indonesia. Tapi perjalanan nggak berhenti di situ, sekarang kita lagi diuji lagi. Bukan oleh penjajah asing, melainkan oleh rongrongan dari dalam. Para koruptor, elit rakus, dan sistem yang kadang berpihak kepada kepentingan segelintir orang daripada rakyat banyak. Tantangan kita sekarang nggak kalah berat. Ada politikus culas yang jadi kaki tangan kepentingan asing. Ada juga kelompok radikal dan intoleran yang berlindung di balik agama. Semua itu jelas ancaman buat keutuhan bangsa. Alhamdulillah, berkat komitmen pemerintah dan rakyat dalam menjaga NKRI dan Pancasila, banyak ancaman itu berhasil digagalkan. Artinya kita memang lagi ada di fase ujian sejarah berikutnya. Apakah kita bisa terus berdiri sebagai bangsa besar dan bermartabat, atau malah jatuh jadi bangsa pencundang? Ujian besar lain yang menanti adalah ketegasan kita menghadapi arogansi global. Terutama rezim setan besar Mama Rika dan sekutunya, sebenarnya benih-benih perlawanan itu sudah ditanamkan sejak era Bung Karno. Yang kita butuhkan sekarang adalah komitmen, keberanian, dan konsistensi dari pemerintah. Tapi jangan lupa, semua itu nggak ada artinya tanpa dukungan rakyat. Tanpa rakyat, sikap tegas bisa gampang luntur, tergerus iming-iming, tekanan, atau bahkan kompromi politik. Jadi kalau kita sungguh-sungguh ingin tetap jadi bangsa yang besar, kita nggak boleh cuek. Dukungan rakyat adalah kunci. Perjuangan ini bukan cuma soal bertahan hidup sebagai negara, tapi soal menjaga martabat kita di hadapan sejarah dan dunia. Saya Bang Jack, sampai jumpa.